Peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Berdirinya Daulah Umayyah, Islam masuk di Andalusia. Andalusia yang semula bernama Vandal pada abad kedua sampai kelima Masehi merupakan wilayah kekuasaan Romawi, tapi kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vandal pada awal abad kelima Masehi. Setelah itu datanglah bangsa Gothia ke Andalusia memerangi bangsa Vandal dan menguasai Andalusia. Pada awalnya bangsa Gothia ini kuat sekali, tapi kemudian banyak perpecahan dan menyebabkan kemunduran kerajaan itu. Kemudian setelah Witiza, Raja Gothia meninggal digantikan oleh Rodrik. Kenaikan Rodrik ini tidak disukai oleh putra Witiza, dan untuk merebut kekuasaan mereka bekerja sama dengan Grev Julian yang meminta bantuan pada Musa bin Nusair, gubernur Muawiyah di Afrika. Musa kemudian minta izin pada Khalifah Walid bin Abdul Malik yang berkedudukan di Damaskus, dan segera dikirimlah pasukan sebanyak 500 orang di bawah pimpinan Tarif bin Malik untuk menyerbu Spanyol. Setelah kemenangan pasukan ini, Musa mengirimkan pasukan gerak cepat di bawah komando Tariq bin Ziyad, yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau Jibal Torik. Mendengar kemenangan Torik, Musa akhirnya tertarik untuk melakukan penyerangan terhadap Spanyol. Jika Torik menaklukkan kota bagian barat, maka Musa menaklukkan bagian timur, seperti Sevilla, Marida, dan Toledo. Dan setelah keduanya bergabung, mereka menaklukkan Aragon, Castilla, Catalona, Saragossa, dan Barcelona, hingga ke pegunungan Pyrenees. Hingga akhirnya Musa wafat di penjara akibat korban sepucuk surat. Sistem pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, Andalusia menjalankan pemerintahannya seperti bangsa-bangsa Romawi, yaitu bersifat sentralistik. Pemerintahan dan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan raja. Akibatnya terjadi perubahan pada organisasi politik pada saat itu. Salah satunya adalah dalam sistem khalifah. Kepala pemerintahan tidak lagi dipilih secara musyawarah, melainkan diangkat secara keturunan. Kekuasaan Islam pada masa Bani Umayyah di Andalusia dapat dibagi menjadi 6 periode, yaitu yang pertama, kepemimpinan berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya pergesekan antara sesama penguasa yang dipicu oleh perbedaan etnis dan suku. Hal ini menimbulkan terjadinya konflik dalam sistem politik saat itu sehingga tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaan dalam jangka waktu yang lama. Periode kedua, kepemimpinan berada di bawah pemerintahan seorang amir, tetapi tetap tunduk pada pusat pemerintahan. Andalusia mulai memperoleh kemajuan, baik dalam politik maupun dalam bidang peradaban. Hukum Islam mulai diperbarui dan ditegakkan, namun gangguan-gangguan tetap muncul. Salah satunya datang dari umat Islam sendiri. Golongan orang yang merasa tidak puas dengan pemerintahan yang ada mulai menjalankan aksi revolusi. Periode ketiga, Andalusia diperintah oleh seorang khalifah besar yang pernah memerintah pada periode ini, yaitu Abdurrahman, Hakam, dan Hisham. Periode keempat, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 20 kerajaan kecil. Masa ini disebut Muluk at-Tawif atau Raja Golongan, yang mendirikan kerajaan berdasarkan etnis barbar. Meskipun terjadi ketidakstabilan, namun peradaban di Andalusia tidak terpengaruh dan tetap mengalami kemajuan. Periode kelima, meskipun Andalusia terpecah menjadi negara-negara kecil, tetapi terdapat dua kekuatan besar, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Namun kedua dinasti tersebut tidak berkuasa lama karena adanya gangguan dari kelompok Kristen, hingga akhirnya seluruh wilayah Andalusia kecuali Granada jatuh pada kekuasaan Kristen. Periode ke-6, Islam hanya berkuasa di wilayah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Namun pada akhir abad ke-14 Masehi, dinasti ini mulai mengalami kelemahan akibat perebutan kekuasaan. Hal ini dimanfaatkan oleh tentara Kristen untuk menyerang Granada. Pada tahun 1492 terjadi serangan gabungan antara kerajaan Aragon dan kerajaan Castile terhadap kota Granada selama berbulan-bulan hingga kota tersebut jatuh pada pihak penyerang pada tanggal 2 Januari 1492. Masa kejayaan Daulah Umayyah di Andalusia. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir di sana, banyak bukti peninggalan kejayaan pada masa kejayaan Daulah Umayyah di bidang pembangunan maupun bidang pendidikan seperti halnya di bawah ini. Perkembangan kota dan seni bangun. Ketika Al-Dahlil berkuasa, Cordova menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota ini dan memperindah, serta membangun benteng di sekeliling kota dan istananya. Sepeninggal Al-Dahlil, Cordova terus berkembang dan menjadi salah satu kota terkemuka di dunia. Peninggalan Al-Dahlil
Yang kini masih tegak berdiri adalah Masjid Jami Cordova. Satu masa Hisham I, di mana ia memugar kembali jembatan tua yang dibangun oleh Al-Kaulani, di samping menambahkan bangunan-bangunan megah dan taman-taman yang indah. Pemugaran selanjutnya dilakukan pada masa Al-Mustazir dan Al-Mansur. Pada masa Al-Muntazir dan Mu'ayyah, yang merupakan perkembangan paling pesat yang terjadi pada saat itu, di mana pusat kota yang dikelilingi oleh tembok dan 7 pintu gerbangnya pada waktu itu sudah berada di tengah karena berkembangnya daerah pinggiran di sekitarnya. Kebanggaan Cordova tidak lengkap tanpa A. Al-Qasar Al-Kabir, B. Al-Rus Hafah, C. Masjid Jami Cordova, D. Jembatan Cordova, E. Al-Zahrar, F. Al-Zahira, B. Perkembangan bahasa dan sastra Arab. Bahasa Arab masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Salbi yang mengutip keterangan Nicholson menyatakan bahwa pada permulaan abad 9 Masehi bahasa Arab sudah menjadi resmi di Andalusia. Sejalan dengan perkembangan bahasa Arab, berkembang pula kesusastraan Arab yang dalam arti sempit disebut adab, baik dalam bentuk puisi maupun prosa. Di antara sastrawan dikemukakan Andalusia adalah 1. Abu Amir Ahmad bin Muhammad bin Abd Rabih. Ia menekuni ilmu kedokteran dan musik, tetapi kecenderungan lebih banyak kepada sastra dan sejarah. Ia semasa dengan 4 orang khalifah Umayyah yang bagi mereka telah ia gubah syair-syair, sehingga ia memperoleh kedudukan terhormat di istana. 2. Abu Amir Abdullah bin Syuhaid, baik prosa maupun puisi hanya beberapa potong saja yang ditemukan. 3. Ibn Hasim, orang penyair sufi yang banyak mengubah puisi-puisi cinta. Isi puisi yang dihimpun dalam antologi Permata Seorang Dara berisi gambaran aspek-aspek percintaan dan pengalaman sendiri dan pengalaman orang lain. 4. Muluk Al-Tawaif, dianggap penyair paling besar di Andalusia pada masa itu. Seirama dengan perkembangan syair, berkembang pula musik dan seni suara. Hasan bin Nafi yang dikenal dengan panggilan Ziryab mempunyai keahlian dalam seni musik dan tarik suara. Pengaruhnya masih membekas sampai sekarang, bahkan ia dianggap peletak dasar dari musik spanyol modern. C. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kegiatan intelektual pada masa Bani Umayyah di Andalusia belum banyak bermunculan karena akibat dari situasi politik yang saat itu belum menentu. Maka dari itu perkembangan ilmu saat itu hanya berkaisar pada Al-Quran, As-Sunnah, fikih, dan bahasa. Setelah situasi politik mulai stabil dan kekuasaan Islam meluas, kerajaan Bani Umayyah di Andalusia memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Pada masa ini, Abdul Rahman III membangun perguruan tinggi di Cordova, dan kemudian Cordova dianggap sebagai pusat kejayaan ilmu pengetahuan dan juga sebagai jembatan pengetahuan antara Islam dan Eropa. Tidak hanya itu, kejayaan arsitektur Islam juga begitu berkembang. Ini dapat disaksikan dari arsitektur Masjid Cordova. Kemudian kegiatan intelektual baru mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Al-Hakam Al-Mutanzir Billah 961 sampai 976 Masehi. Pada masa inilah masa kejayaan Islam di Andalusia. Kemajuan intelektual bisa dilihat dari munculnya orang-orang ahli dalam berbagai bidang, diantaranya
1. Filsafat. Tokohnya Abu Bakar Muhammad bin Al-Zahid dan Abu Bakar bin Tufail. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hain bin Yaksan bin Rusyid yang juga dijuluki sebagai Aristoteles II. Sains. Abbas bin Farnas, tokoh dalam ilmu kimia dan astronomi. Ibrahim bin Nakas dalam bidang astronomi dapat menentukan kapan terjadinya gerhana matahari dan kapan lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang-bintang. Ahmad bin Abbas dari Cordova, ahli dalam bidang obat-obatan. 3. Fikih. Tokoh Ziyad bin al-Rahman, Abu Bakar bin al-Qudhiyah, Munzair bin Said al-Baludi, dan bin al-Hasam. 4. Musik dan kesenian. Tokohnya Al-Hasan bin Nafi yang dijuluki Zaryab. 5. Bahasa dan sastra. Pada saat itu karya-karya sastra banyak bermunculan seperti Al-Iqad, Al-Farid karya bin Abd Rabi, Al-Jahirah fi Mahasin Al-Jazirah oleh bin Basam, Kitab Al-Qaid, buah karya Al-Fat bin Kohkan, dan banyak lagi yang lain. 4. Kondisi keagamaan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Pemeluk Islam hidup berdampingan dengan kaum Kristen. Ini disebabkan pemimpin yang waktu itu memperbolehkan umat Kristen mendirikan gereja dan membuat peradilan bagi agamanya. Konsep populer yang menyatakan bahwa tidak ada perbudakan dalam Islam tidak secara otomatis berlaku bagi budak yang menjadi Muslim. Masyarakat Kristen mendapatkan keleluasan untuk menjalankan kepercayaannya dengan mengikuti hukum kristianisasi dan hakim-hakim pribumi, yang batas wilayah hukumnya tentu saja tidak meliputi kasus-kasus yang melibatkan umat Islam. Karenanya, secara umum, pendudukan Muslim atas Spanyol tidak menimbulkan penderitaan bagi kaum pribumi. Pada saat itu, ada perkembangan baru yang cukup penting, yaitu berhimpunnya orang Islam dan Kristen dalam satu gerakan. Dengan baris gunung-gunung dan wilayah-wilayah pedalaman, mereka berusaha mempertahankan budaya tradisional dan pola kebangsaan lama, tetapi gerakan itu tidak menyentuh daerah perkotaan. Sebagai kaum non-muslim, mereka membentuk sebuah kelas sosial sendiri yang oleh orang Arab disebut Mowaludin dan oleh Spanyol disebut Muladis. Sebagian dari mereka, meski mengaku Islam, sebenarnya adalah orang Kristen tersembunyi. Tetapi mereka tahu betul hukuman tegas dan jelas yang berkaitan dengan laku murtad dari Islam, yaitu hukuman mati. Pada abad-abad pertama dominasi Muslim di Spanyol, kebudayaan Timur mengalir dari tingkatan yang tinggi ke daratan Andalusia, karena sarjana-sarjana Spanyol yang berkelana mencari pengetahuan ke Mesir, Suriah, Irak, Persia, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kemunduran Bani Umayyah di Andalusia. Kekhalifahan Umayyah mulai mengalami kemunduran setelah kematian pejabat berbakat Bismarck abad ke-10, yang mungkin merupakan jenderal dan negarawan terhebat di kawasan Spanyol Arab. Kekhalifahan Umayyah musnah sepenuhnya pada tahun 1031 Masehi. Di atas puing-puing reruntuhannya tumbuh sejumlah kerajaan kecil yang satu sama lain saling menikam, dan semuanya akhirnya mati menyerah pada kekuasaan orang Kristen pribumi yang terus berkembang, terutama di kawasan utara. Beberapa penyebab kemunduran dan kehancuran umat Islam di Spanyol diantaranya konflik Islam dengan Kristen, tidak adanya ideologi pemersatu, kesulitan ekonomi, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan keterpencilan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membawa manfaat bagi semuanya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.